Kan Lukas 21 nomor 8, kawan. Kamu tunjukkan karena kamu nggak paham, kamu nggak ngerti. Saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Justru karena saya paham makanya saya tahu. Anda Kenapa bagaimana kamu mau tahu? masih tolak semua Yesus Kristus? Yang saya tolak itu adalah Yesus yang datang kepada kalian. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus palsu. Tuh, jawabnya. Waspadalah, Dia datang supaya sebagai kamu jangan disesatkan. Oke. Sekarang kita Sebab fokus. banyak orang akan datang Baik. dengan memakai namaku. Baik. Dan berkata, akulah dia. Dan Baik. saatnya sudah dekat. Jangan kamu Bertobatlah kau mengikuti mereka. Oke. Bang Alif. Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Jawab. Baik. Sekarang Bang Alif. Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Yesus, nama Yesus. Saya ulang. Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Baik. Bang Alif. Nama Yesus. Yesus paman. Nama Ayatnya jangan Yesus. bergeser. Yang datang kepada Nabi Muhammad pernah nggak ngaku Yesus? Enggak. Yang datang kepada Paulus ngaku Yesus nggak? Ngaku. Baik. Bang Alif tolong tahan ayatnya. Sekarang kita fokus ke ayat 8-nya ini. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, sekarang di mana dalil Paulus ini mengaku sebagai Yesus? Bukan Yesusnya, bukan Paulusnya yang mengaku. Penyesatnya mengaku Yesus. Berarti cahaya yang ditemui Paulus. Yes, itu mulai pintar. Oke, Bagus. baik. Sekarang coba buka dalil yang pertemuan Paulus dengan cahaya. Kisah Para Rasul 9 atau Kisah Para Rasul 22. Silakan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh, baca tuh. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Nah, siapa ini? Siapa ini yang datang nih? Oke, baik. Siapa ini? Sekarang coba ada dalil sebelumnya tadi. Coba baca selengkap ada ayatnya itu, Bang. Apalagi mau dibaca lengkap, saudara? Ayat yang tadi yang sebelumnya ditampilkan, di situ kan ada tanda-tanda perang dan sebagainya. Sementara di sini tidak ada. Di sini cahaya itu tidak memberikan tanda-tanda perang dan sebagainya. Itu tidak ada. Hei, dengarkan, Bung. Pada saat kemudian ini belum terjadi, oke? Perang huru-hara itu lebih dulu kemudian terjadi. Dengarkan, ketika yang dimaksud di dalam pengakuan Yesus, sebelum itu terjadi huru-hara, bla 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 dan seterusnya. Apa kata Yesus di data nomor 12-nya di Lukas 21 tadi? Lukas 12-nya di data 12-nya apa dikatai oleh Yesus di sana? Namun sebelum itu terjadi, kamu terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, disesat. Coba baca nomor 12-nya Dinda. Tuh. Apa itu? Tetapi sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu kamu ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Setelah ini Paulus lakukan, Paulus kemudian apa? Mengaku bertemu dengan Yesus, sang penyesat itu. Oke, baik. Coba Bang Alif bisa perikopnya soal apa? Diresapi lah, jangan coba-coba terus. Lari lagi ke perikop. Iya, kalau hanya bahasa satu ayat sini saja kan kita mau simpulkan gimana? Yang memberikan perikop itu kan orang Indonesia, Bang. Iya, tapi sebelumnya dalilnya nggak ada perikopan. Kita bisa tangkap poinnya dari sekian. Sekarang pertanyaannya gini aja. Siapa yang pernah melakukan penangkapan penganiayaan terhadap murid Yesus? Itu aja dulu poinnya.
Selain Paulus pasti ada juga. Siapa? Tidak dituliskan. Kenapa yang ditulis Anda tidak percaya? Ya memang tidak dituliskan. Ya kenapa Anda mencari yang tidak tertulis sementara yang tertulis Anda ingkari? Ya tapi coba kembali ke fokus ke sini dulu. Ayat 12 ini coba. Mau lari kemana? Saya udah katakan kepada saudara di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Itu pengakuan Paulus. Ya tapi kalau ambil satu ayat begini, bagaimana saya mau bisa bernarasi kan tidak jelas nih ayat ini kepada siapa. Kita harus baca satu perikopnya. Nomor 8-nya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap terlebih dahulu, dianiaya, diserahkan ke rumah ibadat, di penjara-penjara. Secara sistematis dalilnya jelas pun. Begini bang, di atas coba baca ayat sebelumnya, ada penyakit sampar, kelaparan, dan itu kita mau kaitkan ke dengan Paulus ini gimana ceritanya? Makanya harus baca selengkapnya dulu. Ini memang terjadi sebelum penyakit sampar terjadi, sebelum kemudian orang menempa kelaparan dan seterusnya. Ingat saudara, ingat. Sebelum itu semua terjadi, terlebih dahulu murid-murid Yesusnya ini teraniaya dan seterusnya. Apa yang terjadi setelahnya kemudian? Aduh, Bang Alif, itu ayat surat apa itu? Sebelum terjadi orang perang, penyakit sampar, setelah kemudian Kristen ini, penyesat ini sudah memiliki pengikut, benar enggak di tengah-tengah Yerusalem itu ada penganiayaan dari pihak Katolik? Kutanya dulu saudara. Taurat dibakar habis. Siapa yang membaca Taurat dibunuh. Benar enggak terjadi? Setelah Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Terjadi nggak, Bung? Sabar dulu Bang, itu saya tidak bisa memberikan narasi. Tidak bisa. Dengarkan. Romawi menguasai keadaan di Yerusalem. Apakah Romawi kemudian menghancurkan Yerusalem pada saat itu? Enggak. Bahkan Pilatus tidak mau menghukum Yesus kan. Tapi setelah Paulus menjadi paus di Roma, Yerusalem babak belur, hancur lebur. Peperangan terjadi di mana-mana, penindasan terjadi di mana-mana. Tanda-tanda yang dahsyat terjadi kemudian di tengah-tengah Yerusalem oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus melalui tangan Paulus. Terjadi nggak itu? Pembantaian kepada orang Yahudi. Terjadi nggak? Jadi paman. Terjadi ratusan tahun. Ratusan tahun. Sampai kepada sahabat Rasulullah berhasil mengusir orang-orang Roma dari Yerusalem. Itu fakta. Bahasnya per ayat lah Bang. Tadi katanya satu perikop, sekarang per ayat. Saudara tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Saya menjelaskan secara sistematis loh padahal. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Akan terjadi perang di mana-mana, penyakit sampar, kelaparan, bla 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 bla. Titik. Namun sebelum itu semua terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesah, kamu dipenjarakan dan seterusnya. Setelah itu terjadi, Paulus berjaya. Baca Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Baca tuh. Ketika ada orang bertobat, keluar roh jahat pada dirinya. Roh jahatnya keluar, berjalan ke padang pasir, ke padang yang tandus, mencari pemberhentian, tapi tidak menemukan pemberhentian. Maka roh jahat itu kembali kepada orang yang bertaubat tadi. Setelah dia datang kepada orang yang bertobat tadi, bersih, tersapu bersih, dia keluar memanggil 7 roh jahat bersama dengan dirinya, masuk kembali kepada Paulus. 8 roh jahat masuk ke dalam Paulus. Lalu Paulus kemudian jauh lebih jahat daripada sebelum ia bertobat. Apa kata Yesus? Dan ini juga akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Orang Farisi. Filipi 5 nomor 3. Paulus mengaku, aku adalah orang Farisi.
Angkatan jahat, sabar dulu. Angkatan jahat Matius 12 nomor berapa tadi itu? Nomor berapa itu kawan-kawan? Angkatan jahat. Nomor 38. 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam dalam perut bumi, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Perut ikan, begitu juga anak manusia dalam perut bumi. 3 hari 3 malam. Bangkit pada hari ketiga itu adalah simbol angkatan jahat. Paulus ajarkan enggak? Paulus ajarkan enggak simbol angkatan jahat ini? Ajarkan. Makanya orang Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Padahal kebangkitan hari ketiga adalah tanda untuk orang jahat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Iya, Anda bisa begitu lah diskusinya. Harus satu-satu bahasnya. Lalu loncat ke Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Akan terjadi bla bla. Namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu disesat bla 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 bla. Siapa yang menyiksa dan menyesat kemudian murid-murid Yesus? Paulus. Setelah itu Paulus bertobat kan? Setelah Paulus bertobat, apa yang diajarkan kemudian? Apakah kebaikan? Enggak. Tuhan yang tadinya maha suci, maha tinggi, tidak serupa dengan apapun, dirubah oleh Paulus kemudian menjadi manusia. Jauh 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Karena dia sudah kerasukan 8 iblis dalam dirinya. Coba. Dari mana Paulus mendapatkan bisikan kalau hukum Taurat itu adalah kutuk? Dari mana Paulus mendapatkan bisikan kalau dengan mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah skubalon, tinja, sampah? Dari mana Paulus mendapatkan ilmu-ilmu itu? Untuk itulah Yesus mati agar dia bangkit menjadi Tuhan bagi orang yang mati maupun orang yang hidup. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu-ilmu itu? Dari mana? Ya dari makhluk itu tadi yang datang kepadanya, yang bukan Yesus tapi ngaku Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau niaya. Yesus sudah mengatakan jangan kau percaya. Waduh, itu harus dibahas satu-satu bang, tidak bisa dicomot-comot begitu ayatnya. Nah, silakan Anda memulai. Kita sudah silakan Anda memulai. Dari mana Anda ingin membuktikan? Akarnya adalah Anda harus mengakui dulu bahwa Yesus mengatakan akan muncul penyesat alias planos, iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Anda akui dulu itu. Ya pastinya, tapi harus dibaca secara. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana pernah datang penyesat memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Selain yang datang kepada Ananias, Paulus, penulis Matius dan juga kepada penulis Wahyu. Tolong tunjukkan di mana itu ada orang mengaku Yesus. Baik. Ingat Bung, ingat saudara, ini saya kasih gratis ilmunya. Galatia 1 Anda baca nomor 12, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus mengajarkan Injil sebagai manusia. Oke? Yesus mengatakan dirinya sebagai manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Siapakah antikristus itu? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Wahai Paulus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Galatia 1 nomor 12. Paulus mengatakan bukan. Tapi siapa? Yesus Kristus. Halo, 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa yang berkata Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia, maka dia adalah penyesat. Dia adalah iblis. Baik. Sekarang tapi faktanya bahwa semua Kristen di seluruh dunia mengaku itu Yesus datang sebagai manusia. Tidak ada satupun yang tidak itu bang. Itu kebohongan dan kemunafikan. Anda ngerti tahu orang munafik? Lain di mulut, sabar. Lain di mulut, lain di perbuatan. Orang Kristen mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia. Coba Anda lihat ke gereja. Siapa yang mereka sembah? Lain di mulut, lain di perbuatan.
itu munafik. Makanya Yesus berkata, waspadalah, celakalah engkau wahai orang Farisi, ahli Taurat, wahai orang munafik. Lain di mulut, lain di perbuatan. Anda mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Hanya orang gila yang mau menyembah manusia. Yang Anda sembah manusia atau bukan? Yang kita sembah sesuai perintah Yesus, berdoalah. Yang Anda sembah manusia atau bukan? Yang kita sembah sesuai perintah Yesus. Saya tidak tanya itu Anda menyembah sesuai dengan perintah siapa. Yang saya tanya, yang Anda sembah manusia atau bukan? Bapak itu setahu saya bukan manusia, Bang. Yesus Anda tidak sembah? Tidak. Anda tidak tuhankan Yesus? Tidak, tidak. Lalu Yesus ini siapa menurut saudara? Yesus itu Nabi. boleh dikatakan nabi juga, utusan juga boleh. Berarti dia bukan Tuhan. Yesus Tuhan juga. Nah, tuh coba. Itu lihat. Iya. Coba lihat. Coba Dia lihat. manusia, dia manusia juga, Tuhan juga. Ah, itu coba lihat tuh. Sekarang coba Anda lihat tuh. Pembohong besar. Dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan manusia juga. Coba. Berarti saudara Salon menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu. Yesus asli manusia, Yesus palsu Tuhan. Dia gabungkan menjadi satu. Palsu dari mana kau itu, asal congor kau gini. Coba kau tunjukkan kepada saya data di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Di mana? Ha, ho, ha, ho, ha. Karena dia Allah itu sendiri. Coba berani kali kau mengatakan memang dia adalah Allah itu sendiri. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin Anda seperti ini? Siapa yang ngajarin Anda kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Siapa yang ngajarin? Alkitab mengatakan itu sendiri. Alkitab. Yang mana yang Anda sebut itu, di mana tertulis bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Mana dalilnya? Mana? Kita kalau mau ngomong sama orang nggak pernah paham, susah. Udah, ini sudah tanda-tanda Anda mengalah. Udah, saya maklum. Saya nggak mengalah. Ya sudah, kau tunjukkan di mana dalilnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Di mana dalilnya? Yesus itu adalah Allah itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri. Mana dalilnya? Firman menjadi manusia. Mana dalilnya? Inilah orang-orang yang harus diwaspadai. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dari mana kau bilang dia menyesat? Coba saya mau tanya. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dia mengajarkan bahwa siapa yang mengaku Yesus itu dia orang manusia, dia itu orang Tuhan palsu. Sekarang pertanyaan saya, percaya tidak menurut Yesus akan datang Yesus palsu? Susah, nggak paham. Hancur pesenatelo. Mana ya hancur? Orang nggak pernah. Sekarang saya tanya, percaya tidak saudara Yesus berkata akan muncul Yesus palsu? Dia nggak pernah bilang kayak gitu. Yesus palsu nggak ada. Lukas 21 nomor 8 yang kubacakan tadi samamu, percaya. Saya lihat Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama. Ayat dengan berapa? 8. Iya. Saya baca. Baca kerasnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya iya. Perumpamaan supaya jangan ada yang menamakan nama-nama mengakui namanya. Berarti penyesatnya memakai nama siapa? Jangan salah memahami. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Baca perikopnya. Permulaan penderitaan. Bergalon sebentar. Kami nggak paham ayat ini. Itu ayat jelas banget kamu kok. mengikuti mereka yang mengaku-ngaku Yesus. Begini, Penyesatnya datang dengan memakai nama siapa? Terus Dia katakan di situ, janganlah kamu mengikuti mereka. Iya, mereka ini penyesat ini menggunakan nama siapa? Penyesat ini memakai nama siapa? Tidak ada nama Yesus di sini. Kamu Namaku. salah.
Namaku. Namaku. Tidak ada nama Yesus di sini. Namaku di situ siapa? Nama Yesus siapa? Kan gila kan? Siapa nama Presiden Soeharto? Kan gila namanya itu. Di situ Yesus sudah berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Namaku siapa? Alah, Yesus. kamu itu nggak Bang pernah Salom, Bang paham. Salom, sebentar Bang Salom, izin. Begini, ini sebenarnya ada keterbatasan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, Bang. Paulus itu tidak pernah menyebut Yesus itu Tuhan. Jadi Paulus itu tidak pernah salah. Yang ada di terjemahan asli itu kurios, Tuhan. Nah, sementara kata Tuhan ini munculnya kapan? Jauh setelah abad ke-1. Oke. Tuhan ini baru, kata Tuhan ini baru. Yesus itu Tuhan, guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Oke. Tuhan ini baru kata muncul, kata Tuhan ini ada Berarti saudara Martin menganggap Yesus ini hanya rasul, utusan. Sabar dulu, belum ke situ. Sabar dulu. Jadi gini, dia mau Tuhan atau Tuhan. Bahaya ini. Sabar dulu. Bahaya itu, Bang. Proses penerjemahan dari bahasa asing ke apa? Ya udah, kesimpulannya Tuhan kurios. Betul itu. Iya, begini. Nah, Mau berarti dia Anda sudah Tuhan. Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya sabar dulu, saya belum kasih kesimpulan nih. Saya baru mulai bernarasi. Sabar dulu. Jadi entah dia mau Tuhan ataupun Tuhan, dia tetap penguasa karena berangkat dari dasar yang sama. Tuhan itu penguasa juga. Tuhan itu penguasa. Hanya kalau Yesus sebagai Tuhan, Tuhan ini dia penguasa di mana? Tidak mungkin dia penguasa di bumi saja kan? Dia secara riwayat dalam Alkitab maupun Al-Quran atau Isa Al-Masih itu, dia berkuasanya di mana? Seandainya dia sebagai Tuhan, bukan Tuhan kan? Tuhan saja. Anda tahu tidak kalau menurut Yesus penguasa dunia ini adalah iblis? Anda tahu nggak? Nah, itu lain urusannya lah. Beda. Gimana ceritanya? Yesus berkata, tidak lama lagi aku akan berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia telah datang dan iblis tidak berkuasa atas diriku sedikit pun. Iblis itu penguasa dunia. Makanya ketika Lukas menuliskan Lukas 4, Yesus dicobai oleh iblis. Kenapa? Karena iblis mengaku sebagai penguasa dunia. Aku diberikan kuasa kepadaku, kuasa dunia. Oke, hanya perbedaan abang dengan saya tidak percaya perkataan iblis, abang percaya perkataan iblis, itu persoalannya. Sekarang menurut saudara barusan Anda mengatakan Yesus itu penguasa di dunia kan? Sekarang abang bawa dalil ke iblis tadi, yang permasalahan sekarang saya Di mana dalilnya Abang Yesus di mana dalilnya Yesus mengatakan aku diberi kuasa di atas muka bumi ini? Itu di mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Ya pada saat dia diangkat ke surga kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Mana dalilnya? Ya saat dia mau diangkat ke surga itu bang, ada tuh. Padaku telah diberikan kuasa di bumi dan Itu setelah keluar dari kubur kan? Iya pastinya. Dan sebelumnya pun sudah ada itu, ada. Di mana itu tertulis? Di mana tertulis? Saya kejar saudara sekarang ini. Di mana tertulis bahwa Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa di dunia? Itu tertulis di mana? Itu munculnya nanti di Matius 28, Bung. Ketika ada manusia keluar dari kubur, manusia itulah yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa yang keluar dari kubur? Yesus pastinya. Oh no, Anda baca Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Iblis. Sejenak di dalam Yohanes 12 ketika Yesus ingin meninggalkan dunia, dia mengatakan apa? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Bukankah Adam dan Iblis dilemparkan ke bumi? Supaya sudah ada di bumi.
Nah, sekarang ketika Yesus berkatakan akan dilemparkan dari mana ke mana? Iya, abang bawa dalilnya lompat-lompat ini, jadi saya juga. Bukan lompat-lompat. Ini sesaat Yesus sebelum terangkat ke langit, Bung. Sebelum ada upaya menangkap dirinya, Yesus berkata, suara yang kamu dengar itu bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Waduh. Saudara, saya kasih. Narasinya lompat-lompat, jadi saya juga bingung. Saya menjawab. tidak loncat-loncat, saudara. Anda yang tidak mau jujur menjawab, jawab aja. Iblis dimasukkan ke dalam kubur. Tertulis di Yesaya 14 nomor 15. Iblisnya dikatakan, sebaliknya ke dalam alam kubur aku masukkan engkau. Ke alam maut yang paling dalam aku masukkan engkau. Jadi iblis itu ada di alam maut, di alam kubur. Kemudian 2 Petrus 2 nomor 4, iblis itu dilemparkan ke dalam gua-gua yang gelap. Ingat saudara, ingat. Jasad yang Anda kira Yesus dimasukkan ke dalam gua milik Yusuf Arimatea. Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak diberikan tanda kecuali tanda keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa yang keluar dari kubur? Iblis. Siapa yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Iblis. Siapa yang merintahkan pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Iblis. Siapa yang menjadi banyak pengikutnya sekarang ini? Iblis. Kok tertawa? Ya, bagaimana diskusinya malah begitu? Harus satu-satu lah. Terus baca sendiri. Anda harus mengakui bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran. Iya, boleh saja, tetapi harus saya uji dulu. Itu kan lompat-lompat. Mari kita uji saudara. Mari kita uji. Mohon Anda gunakan akal sehat. Yesus di dalam Matius 15 nomor 24 mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada dombaku yang hilang dari umat Israel. Itu pengakuan Yesus. Tolong tunjukkan di mana pengakuan Yesus sebelum ada orang keluar dari kubur bahwa dia diutus untuk seluruh bangsa. Tunjukkan. Ada dalilnya? Tak ada. Baik. Begini bang. Pengetahuan saya, semua nabi tanpa terkecuali itu tidak usah pakai. Ke Yesus aja dulu. Yesus itu barusan yang ditanya Bang Juma itu aja dulu. Semua tanpa terkecuali siapapun. Seorang nabi itu pasti akan diutus di suatu tempat saja. Nah, itu betul. Kemudian ajarannya itu disebarkan oleh orang lain ke seluruh bangsa. Nggak bisa, nggak boleh. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya jangan ke bangsa lain, nggak boleh. Yesus loh, ini yang asli Yesusnya. Jangan ke bangsa lain, itu yang asli. Sekarang yang keluar dari kubur berbeda. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Kok bertentangan dengan Yesus? Sedangkan Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang mana Yesus yang mengikuti, yang memiliki pengikut banyak itu mana? Kristen kan? Maka pada endingnya sebatas narasi begitu ya, siapapun bisa lah. Harus kita uji satu persatu dalilnya itu. Silakan. Yang mana yang Anda ingin uji? Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia. Uji aja itu. Siapa Yesus yang bukan manusia ini? Anda sendiri mengatakan dia manusia, Yesus manusia. Siapa Yesus yang bukan manusia ini? Yang datang kepada Paulus siapa? Iya, itu karena kami sudah bahas. Kami coba-coba mempelajari juga bang, walaupun. Oke saudara, thank you. Yesus dilahirkan manusia, Maria melahirkan manusia. Anda baca kemudian di dalam Lukas 2 nomor 11,
pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir manusia, Kristus. Kristus itu Mesias. Mesias itu manusia yang diurapi. Berarti yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir Pasti. manusia loh. Pastinya, semua Kristen mengakui itu, Bang. Yesus lahir sebagai manusia. Oke, Yesus lahir sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Itu siapa? Itu setelah Yesus kembali ke surga, dia datang. Wow, berarti setelah dia keluar dari kubur, dia bukan lagi manusia kan? Manusia. Loh, yang datang kepada Paulus bukan manusia, Bung. Ya itu setelah dia diangkat ke surga, Bang. Berarti manusia tadi berubah menjadi bukan manusia. Ya sabar dulu. Ah, ini bahaya ini. Iblisnya kuat. Begini. Oke, sekarang kita bawa ke versi Islam bahwa dia ditidurkan di langit kan? Yes. Ya. Sekarang Itu di dia, Mazmur 91 pun ada. iya, sekarang bisa saja kalau saya buat perbandingan Ya. berdasarkan narasi Abang tadi, setelah Yesus diangkat, dagingnya kemana kan begitu? Yesus Kalau diangkat dagingnya. Yesus terangkat lengkap dengan jasadnya, Bung. Nah itu makanya saya buat perbandingan. Nah, ketika dia terangkat, dia tetap manusia, Bung. Iya, makanya saya buat perbandingan. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, Bung. Iya memang kalau Allah Tuhan itu datang kepada nabi-nabi sebelumnya dengan Kok cahaya jadi saja. Tuhan Yesus ini? Yesus kan manusia. Kalau memang cara datangnya Tuhan sebelum Yesus kan begitu dengan cahaya yang terang. Hei, Sama persis. Lukas 10 nomor 18, Yesus sendiri berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya. Nabi Sedangkan Musa pun melihat Allah dengan cahaya juga. Berarti yang mana yang benar? Oke, sekarang jangan tanya itu. Sekarang saya tanya sama saudara. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat terangkat ke langit. Yesus terangkat dengan jasad, datang kedua kalinya dengan jasad. Oke. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 30. Kedatanganku nanti sebagai anak manusia dan seluruh manusia di atas muka bumi akan datang meratap. Itu kedatanganku yang kedua. Matius 24 nomor 27. Sama seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti anak manusia. Yang datang manusia, yang datang anak manusia. Kata Yesus, jadi waspadalah kepada penyesat. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan sekiranya menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, sebab sama seperti cahaya bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah kedatangan anak manusia yang kedua kalinya. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27. Jangan percaya kalau ada orang berkata ada Mesias di sini. Jangan percaya kalau ada berkata ada Yesus di sini. Itu kata Yesus. Datang Kristen percaya. Iya, baik. Nah, kesimpulan akhir, Bang. Yesus datang sebagai manusia untuk yang kedua kalinya. Dan malaikat pun mengatakan itu. Yesus pun mengatakan itu. Dua kekuatan mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Sedangkan Paulus datang kepadanya makhluk aneh yang bukan manusia, tapi mengambil nama Yesus. Ingat pesan Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Ingat Galatia 1 nomor 11-12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus bukan manusia?
Dia duduk di samping kanan Bapa sebagai anak manusia. Dia datang kedua kalinya datang sebagai manusia. Dia menghakimi sebagai manusia. Sejak kapan dia berubah menjadi bukan manusia? Ya, ini Anda tidak perlu kemudian menanggapi saya. Silakan Anda renungkan. Di sini sudah mau hampir masuk waktu subuh. Anda tinggal renungkan saja. Saya sedikit pun tak menghujat, tak menistakan. Saya hanya membaca dalil sesuai dengan kitab suci saya. Wa iyad'una illa syaitanan marina. Yang Kristen sembah tak lain dan tak bukan adalah iblis yang durhaka, yang terkutuk. Demikian dari saya, saudara. Silakan Anda renungkan, silakan Anda pikirkan. Tidak ada paksaan dalam belajar. Belajarlah, semakin belajar Anda akan sampai kepada kebenaran itu. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan edukasi yang saya berikan ini bisa memberikan tambahan ilmu kepada saya pribadi dan juga kepada teman-teman yang mendengarkan. Terakhir saya minta kepada sahabat-sahabat untuk rajin mensubscribe channel para apologet Islam Indonesia, Zulkifli Babas Official, Handi Selebes Channel, Alif Channel, siapa lagi? Pera Istar Channel, Muslimah Channel dan seterusnya. Silakan. Mudah-mudahan kita bisa bersama untuk berlomba mencari amal jariah melalui dakwah apologet ini. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Martin, Anda berdiskusi dengan sangat baik, Masya Allah. Silakan yang lain. Jadi begitu ya, Bang Martin ya. Iya, izin ya. Izin. Sebenarnya ini tema yang sama. Ini sudah saya diskusikan dengan teman Islam yang lain. Sebenarnya, tapi kita bahasnya satu persatu, Bang. Bukan tadi yang Bang Zuma ini narasikan itu kan sudah dipersiapkan sebelumnya, tinggal dinarasikan saja ayat-ayat yang sudah dikumpulkan tanpa mendengarkan dari kami, gitu loh. Apa maksudnya ayat itu? Jadi yang tadi saya mau bingung mau jawab apa ini karena ayatnya lompat-lompat. Jadi saya diam saja dari tadi ini. Mau jawab yang mana gitu. Jadi harus bahasnya satu persatu. Kita kira-kira kita keluarkan semua ayat-ayat dari perkataan Yesus sendiri yang sekiranya untuk menunjukkan seseorang itu masuk ke dalam kategori Mesias palsu atau Nabi palsu itu menurut Yesus sendiri itu apa? Kita keluarkan dulu, kita keluarkan pernyataan Yesus Mesias palsu itu seperti apa menurut Yesus, kita catat dulu. Terus kita ambil dari ayatnya Paulus ketika Paulus bertemu cahaya itu, kira-kira masuk dalam kategori Mesias palsu menurut Yesus atau tidak? Jadi begini Bangku, jadi gini Bang Martin, itulah PR Anda, bagaimana dengan pesan Bang Zuma tadi, itu PR Anda dan Anda renungi. Jadi saran kami ini kan, saran dan petuah dari kami, bacalah Bibelmu dan kau pahami, agar kau dalami dan mengerti, karena selama ini kau tidak mencari bukti. Begitu banyak ayat yang kontradiksi, namun kau tidak pernah menyelidiki. Cobalah baca sejenak dari dini, terungkap semua cerita kisi-kisi. Kami tidak pernah benci pada kalian, tapi kami ingin kalian sehat walafiat. Kami hanya berucap dan membacakan agar kalian kembali, tobat dan tidak tersesat. Sejago-jagonya kalian berdebat tidak menjadikan kalian menang dan hebat. Sepintar-pintarnya kalian menjerat Bibelmu sendiri yang tampol dan menyengat. Kalian jangan iri dengan kami APII, karena tugas kami kasih kau terapi. Sopan dan beradablah berdiskusi agar Anda dan penonton di bawah juga mendapat edukasi. Begitu. Sekian, terima kasih. Iya. Terus di dalam tafsir Al-Qurtubi dan salah satu tafsir satu lagi. Itu di dalam itu tafsir nama Paulus juga ada Yohanes, Simon dan Paulus yang diutus ke Arab. Yasin. Aduh. Iya, artinya bahwa teman-teman Islam juga harus cari tahu itu yang benar. Jangan sampai teman-teman menuduh Paulus ini nabi palsu atau Mesias palsu dan sebagainya, tetapi di dalam Islam sendiri mengakui dia. Maksud saya pastikan dulu. Mengakuinya. Maksud saya pastikan dulu, Bang. Bukan berarti saya menyuruh Abang harus mengakui dia. Pastikan dulu loh. Karena di dalam tafsir Al-Qurtubi dengan salah satu tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah. Walaupun Ibnu Katsir itu tidak menyebutnya Paulus, tapi disebut Baulus di situ. Harus dipastikan itu Baulus, bukan Paulus, Bulus. Bulus atau Baulus lah itulah.
Karena di situ ada Samun, Yohana, dan Paulus. Sementara yang saya tahu Zamun itu diterjemahkan jadi Simon, Yohana diterjemahkan jadi Yohanes. Giliran pas di Paulus, tetap Paulus, tidak mau diterjemahkan jadi Paulus. Nah, itu ada apa di situ? Harus dipertanyakan juga. Kenapa Yohana diterjemahkan jadi Yohanes, Samun diterima jangan jadi Simon, giliran di Paulus tetap giliran di Bulus tetap Bulus, tidak mau diterjemahkan jadi Paulus. Itu kan menjadi soal juga itu di situ. Kenapa dua yang lain mau diartikan sebagai Simon dan Yohanes, giliran Bulus tidak mau diterjemahkan tetap Bulus. Sudah selesai? Oke. Ya udah selesai. Silakan Ya. mungkin. Kores. Karena yang menerjemahkan jadi Paulus ini bukan main-main itu tafsir itu, bukan kaleng-kaleng itu. Bulus itu, Bang Martin, Bang Kris, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya akal. Kalau disambungkan berarti akal bulus. Artinya akal bulus itu adalah apa coba? Penipu. Aduh, Bang apa Kores? bahaya menjelaskan. Oh, bahaya. Bener itu. Jadi, Kores itu mau jawab. oh ini gua ini masuk. Oh iya, sip. Kores, lu jawab. Kok bahaya sih? Aduh, abang menjelaskan ini hati-hati sekali. Sebentar, Saya udah hati-hati tanya Bang Kores. sementara Gampang ayat itu di jawabnya. Al-Quran, karena dua rasul. Gak nerima dia akal bulus. Sebentar. Ayat Al-Quran, tafsiran di Al-Quran yang lu Iya, bawakan. begini. Oh, di ayat Al-Quran sih. Ya, masuk Bang Kores. Sebentar, begini. Paulus itu datangnya ketiga setelah dua orang itu didustakan oleh orang-orang setempat. Justru datang orang ketiganya ini untuk meyakinkan orang setempat bahwa dua orang yang sebelumnya itu benar-benar adalah rasul. Sementara abang katakan di sini Oh ini yang di surah ini ya, surah Yasin itu ya. Yasin 15. Itu Ah itu kan di berikutnya itu kan nanti ada gempa tuh, mati semua orang-orangnya di situ. Nah itu di Antioquia kayak gitu nggak? Oh aluh langsung onani otak dia. Coba dibaca terus ayatnya itu. Itu ada gempa itu. Ya nggak? baca, Boleh. baca terus. Nah itu waktu Paulus ke mana tuh? Ke Damaskus atau Antioquia atau mana lah rumahnya si Paulus itu? Gempa nggak di situ? Coba dibaca terus Yasinnya coba. Sebentar. Anjir, gua baru masuk langsung udahan. Poinnya di situ bahwa Yasin Terusin sama lu, Bang Juro udah subuh. Ya, iya poinnya di situ kalau Paulus di sana, nah itu gempa nggak kotanya dibaca dong terus. sabar dulu, jangan ke sana Ya dulu. baca. Poin-poinnya di Loh, Yasin. jadi nggak gempa, jadinya nggak gempa. Jadi ya ayat yang itu terus gitu loh, Tin. masih di surah Yasin, di surah yang sama itu. Waduh, terdiam dia. Iya, maksudnya Sambil mau pusreng loh. yang kemana lagi nih? Iya terusin dibaca terus ke bawahnya itu sampai di 25 itu ada itu. Kan itu ceritanya panjang itu di surah Yasin itu. Kami mengutus utusan berikutnya, kan gitu. Nah, kalau menurut abang 3 utusan itu dari mana tuh? 3 utusan itu dari nggak tahu ya, nggak ada di ayatnya siapa. Intinya kisah yang diberikan di situ adalah Allah itu maha pengasih. Jadi ketika orang masih bebal, maka Allah akan memberikan utusan yang lainnya untuk mengingatkan. Sampai nanti nggak ada kesempatan, maka azab neraka lah yang didapat. Nah, cuman di zaman Nabi, per zaman Nabi Muhammad, azab itu kan sudah nggak di ini lagi. Sudah nggak ditangguhkan lah sampai nanti hari penghakiman gitu. Nah cuma di zaman sebelum Nabi, kalau misalnya ingkar kepada Tuhan, azabnya langsung di dunia itu juga, di saat itu juga gitu. Makanya di surat jangan kayak gini dong. Itu Yasin 14 itu bukan Yohanes 10:30 gitu. Yang 1 sampai ke 46-nya dibuang begitu saja di Kristen gitu. Kalau dalam Al-Qur'an surahnya tuh dibaca semua gitu loh. Bang Pera tidak boleh jawab begitu sebagai seorang apologet Islam. Loh enggak, makanya gue jawab tadi gitu loh. Ada gempa nggak ketika kalau misalnya mau Paulus di sana, dalam kisahnya Paulus ada gempanya nggak gitu loh. Gini, entah mau dia Paulus atau bukan, ketika saya Entah mau dia Paulus atau bukan. Mantap. sabar gini. Oh sabar, gue disuruh sabar. Saya bertanya. Gue disuruh sabar sekarang. Oke. Saya bertanya 3 orang di dalam surat Yasin di dalam Al-Quran itu siapa? Abang jangan bilang tidak tahu. Itu Lo bukan tadi yang lu tanya itu soal apa namanya? Itu dari kota mana ya? Gue nggak tahu kalau dari kota mananya.
Baik, Kalau orangnya siapa aja gue tahu itu. dari mana? Dari mana? Itu asalnya dari mana 3 orang itu? Kalau abang bilang, Oh, ya. bilang tidak tahu, berarti bagaimana itu? Sebagai Bagaimana apologet apanya? Islam yang seharusnya. Gini. Dalam Islam itu bre gini. Kalau misalnya di Al-Quran tidak dituliskan, maka nggak ada manfaatnya bagi kami untuk tahu gitu. Karena Allah itu kan firmannya nyata, kan gitu. Jadi kalau misalnya Allah beritahu, maka itu ada manfaatnya untuk kita. Gitu Berarti ayat bre. itu tidak nyata. Berarti ayat itu tidak nyata dan tidak bermanfaat gitu bang ya? Ada manfaatnya kecuali rumahnya di mana gitu. Misalnya contoh ditaruh di Cimahi, terus kalau udah di Cimahi terus apa? Hati-hati Kan gitu. jawabnya. Masa ayat Al-Quran tidak nyata dan tidak bermanfaat sih? Kalau misalnya nggak dituliskan ya nggak manfaat gitu Martin. Sama kayak gini di Markus 41 kalau nggak salah ya ada tulisan begini. Tunggu ya, ini gua mau savage. Oh nggak jadi. Oke, jadi misalnya ada ayat Al-Qurannya di Markus ya, Markus misalnya. Maka ketika Yesus sedang dibawa ke tempat penyaliban, ada seorang anak muda, dia lari telanjang, meninggalkan selendangnya. Apa manfaatnya itu? Ya memang kan kenyataan memang begitu. Kenapa memang? Lah nggak manfaatnya apa? Ya tidak ada manfaatnya memang. Nah itu dia kitab suci masa nggak ada manfaatnya kan gitu maksud gua. Karena kan lu. Loh, tadi lu udah jujur lo nggak ada manfaatnya itu ayatnya gitu. Iya nggak? Jangan disamakan lah itu cerita. Oh iya dong, iya dong. Gini, Bang. Pleset lidah dia. Nah itu nggak gini Martin Chris, lu saja udah mengakui ayat tersebut di kitab suci lu tidak ada manfaatnya. Nah Al-Quran tidak begitu, semua yang ada di dalamnya ada manfaatnya. Sosoknya tidak fair bang. Sosoknya ini 3 rasul dengan satu orang pemuda yang Nah sekarang 3 rasul gitu, 3 rasul ini kan gitu tidak dikasih tahu tempatnya di mana gitu kan, tidak dikasih tahu namanya di mana di Al-Quran gitu kan. Artinya kisahnya yang ada manfaatnya bukan nama dan kota kelahirannya. Kayak gitu. Nah sekarang gua balikin di Markus 4152 Markus berapa ya? Markus 41 Markus 15 41 sampai 42 kalau nggak salah ya. Di situ kan ada tuh orang ketika Yesus mau disalibkan ada seorang muda telanjang. Dia berlari dan melepaskan kain lenannya. Manfaatnya apa gua tanya? hati-hati, itu pun ada orang debater muslim yang mengatakan itu Yesus yang diserupakan itu. Hati-hati. Jangan. Oh ya enggak, gue nggak perlu hati-hati gitu karena gue nggak ada masalahnya. Siapa namanya? Yang dari Katolik itu mualaf itu siapa? Iya, nah sekarang buat lu itu Yesus bukan? Gimana? Buat lu itu Yesus bukan? Ya bukan lah. Ah, bukan Yesus. Jadi manfaatnya apa itu orang lari bugil ketika Yesus disalib? Diceritakan lagi. Tapi siapa yang lari, sosok siapa itu yang menjadi penting. Rasul dan pemuda biasa kan beda kelasnya. Nah iya, nah sekarang si bugil ini ngapain diceritain di kitab suci yang katanya suci ini? Kan memang Buat peristiwa apa? nyatanya seperti itu. Nah ada manfaatnya nggak? Tulis Tin, manfaatnya itu supaya tulis Tin. Tin tulis ya Tin, kalau manfaatnya itu supaya kalau kita mandi diajarin telanjang itu manfaatnya. Bang Andi jangan begitu kan, ada apologet yang menggunakan ayat itu untuk menyatakan Yesus diserupakan. Berarti bergunanya untuk ini, bergunanya untuk apa? Untuk apologet bukan untuk Kristen kan? Iya sama Iya nggak? dulu. Loh, apa lagi yang disuruh sabar? Kenapa gue disuruh sabar? Untuk Kristen, orang yang telanjang itu diceritakan dalam Bible itu manfaatnya apa? Kalau buat apologet ada manfaatnya nggak apa-apa. Cuma kan bukan apologet tidak mengimani kitabnya itu kan. Ini orang Kristen yang mengimani. Tertulis ada orang telanjang ketika Yesus disalibkan. Manfaatnya apa? Beda lah. Ini rasul dengan orang muda biasa ini kan beda kelasnya. Nah ini rasul dengan orang muda biasa gitu kan. Nah rasulnya diceritain dalam Al-Quran. Iya nggak? Nah ada manfaatnya kan gitu. Sekarang ini orang yang telanjang diceritain dalam Bible nggak? Ada pastinya. Nah ada apa manfaatnya? Silahkan. Iya perbuatan-perbuatan tidak layak. Apa yang diperbuat oleh orang bugil ini apa? Ya kan mungkin penulisnya melihat atau seperti apa. Kan ada orang. Iya gue tahu penulisnya melihat, gue ngerti. Manfaatnya apa ini orang telanjang diceritain? Kurang kerjaan penulisnya. Iya ini beda-beda. 3 rasul dan seorang pemuda yang lari telanjang itu kan beda. Ini rasul ditulis. Beda kelasnya ya. Beda kelasnya ya. Rasul itu tinggi ya. Kalau orang telanjang nggak ada manfaatnya ya. Iya pastinya. Buat apa juga?
buat apa juga dituliskan gitu. Itulah bedanya Al-Quran yang banyak manfaatnya ketika dituliskan dengan Bible yang banyak hal-hal tidak bermanfaat dituliskan. Itu intinya. Walaupun ada apologet Islam yang menggunakan dalil pemuda yang lari telanjang itu adalah Iya. Yesus yang berubah wajah. Ya iya gitu. Kalau kayak gitu kan artinya Kristen mengimani apa yang dikatakan apologet itu kan? Ya enggak lah. Lo kan terus kenapa sembunyi di apologet, Bre? Gua agak bingung dengan Sama apologet bertentangan narasi di situ. Lo iya karena gini, kalau kita udah ke ranah Bible itu tafsir bebas untuk Islam. Oh begitu. Iya, itu tafsir bebas untuk Islam karena bukan kitab yang kami imani. Berarti Bang Para menuduh Bang Suma sedang menafsir bebas tadi ya? Lah itu tafsiran bebas untuk Gurunda, Bre. Oh ya, tafsir bebas berarti. Aduh. Iya, dan alhamdulillah tafsiran bebasnya Gurunda banyak menyebabkan orang-orang Kristen bersyahadat kan gitu. Yang penting bukan saya yang bilang, Bang Para yang bilang tadi. Ya iya sama, lu juga ketika bilang kitab lu nggak bermanfaat kan itu Martin Chris yang bilang bukan gua. Tidak apa-apa. Kitabnya nggak ada manfaat nggak apa-apa. Lu nggak bisa jebak gua, Bre. Gua tahu apa yang gua omongin. Iya, bukan. Bible itu tafsir bebas untuk orang-orang Islam itu tafsir bebas di situ. Iya sama, kalau main tafsir bebas kita pun sama bisa melakukan ke kitab manapun kan, kalau tafsirnya bebas. Nah artinya nggak salah dong gua bilang gitu kan. Jadi ngapain lu benturin gua sama Gurunda? Ya kan saya cuma mengkonfirmasi. Lu aja bilang nggak ada salahnya, ya udahlah kalau gitu. Thank you konfirmasinya. Intinya balik lagi gitu. Dalam surah Yasin diceritakan utusan yang diutus oleh Allah itu ada manfaatnya untuk Islam. Sedangkan orang yang telanjang diceritakan ketika Yesus disalibkan itu nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Kecuali Martin Chris tahu manfaatnya apa. Ya manfaatnya supaya dipakai oleh apologet Islam untuk menyatakan Yesus diserupakan. Oke, berarti kalau untuk Kristennya sendiri nggak ada manfaat ya? Iya, memang. Boleh nggak gua ketawa, Chris? Boleh. Boleh, oke. Udah gitu aja ketawanya. Iya. Jadi coba yang tuduhan-tuduhan seperti tadi yang Bang Suma lontarkan, coba kita sekali-sekali kita bahas satu persatu lah. Tadi kan kita Mau bahas tuduhan-tuduhan sekarang, mau ganti topik ya? Nggak mau lagi soal manfaat kitab suci nggak? semuanya bermanfaat, tetapi yang ya udah kalau ada manfaatnya itu orang yang telanjang diceritain manfaatnya apa? Ya tidak, kalau kita Dengerin. Anjay. Lagi lab, woi. Iya, itu bukan lagu itu Mobile Legend Victory gitu. Tapi kalau menurut saya si Chris ini kalau dibawa ke pengadilan dia kena hukum loh Bang Koles, si Chris ini. Kenapa? Iya loh, kitab suci sendiri dibilang nggak ada manfaatnya aja, Bu. Enggak, bukan itu. Dia udah menuduh, si Chris ini udah menuduh si Chris. Kebohongan publik. Soal apa? Lu udah menuduh Yesus Tuhan lu. Kalau Siapa yang Assalamualaikum kayaknya ini Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak ini Martin Chris kenapa suaranya beda ya? Ini Martin Chris yang beda ya? Atau sama sih? Martin Chris setahu gue dia ngomongnya lemes, nggak cepet, lambat. Ya mungkin terpengaruh situasi kayaknya. Iya, aroma magis nih room ini nih. Oh, ini Martin Chris yang sama ya? Iya. Sama. Oh, oke lah. Ya udah, jadi apa tadi mau bahas yang mananya Gurunda ini? Iya, soal tuduhan kepada Paulus tadi itu kan kita Tuduhan kepada Paulus gitu kan? Tuduhan kepada Paulus. Tuduhannya apa aja menurut lu? Kok tuduhan sih, kan tadi Gurunda baca dalil di situ kan? Kok dibilang tuduhan ya? Iya, saya anggap tuduhan karena dalil. Dalilnya dicomot-comot dari satu ke satu terus dikaitkan. Itu yang dicomot itu rumput, gandum, atau ayat yang dicomot itu? Ya biasanya dicomot-comot kan, orang ambil satu. Yang dicomot Gurunda ini apa gitu loh? Apa? Gandum, rumput. Kita mulai ulang saja lah, kita mulai ulang pelan-pelan.
ayat yang Enggak kalau misalnya lu bahas yang apa yang soal Paulus sama Gurunda ya nanti aja besok lagi sama Gurunda gitu. Kalau sama yang lain beda lagi. Ah gini Martin Chris gini. Kalau sama gua gini deh. Nanti gantian nama Alfi ya atau yang lain. Kores mainnya cepet soalnya. Kita main analogi dulu ya. Jadi Martin Chris bayangkan di arah timur dan barat ini jalan raya persimpangan ada seorang pengendara mobil. Dia membawa mobilnya kecepatannya 180 km per jam gitu kan. Itu udah tergolong ngebut. Di arah berseberangan itu ada pengendara motor. Dia membawa motornya kecepatan 155 km per jam gitu. Sampai di persimpangan jalan, ini dua-duanya mungkin oleng atau ngantuk atau gimana gitu, habis ajeb-ajeb. Jadi tidak melihat itu persimpangan gitu dan tidak melihat bahwa ada kendaraan lain di seberang mereka. Sehingga terjadilah adu banteng di perempatan itu. Tebakanlah terjadi kan terpelanting itu yang pengendara motor puluhan meter ada gitu kan. Bruk. Nah, yang mobil juga nggak kalah parah. Dia keluar dari mobilnya lewat jendela depan gitu. Bruk gitu kan, terguling lah ini berdua. Terkapar parah di situ kan. Posisi sepi. Lalu kemudian ada warga melihat, ini dua-duanya parah nih. Oh, ada dua korban laka lintas gitu kan. Parah ini. Keadaannya dan tidak laka lintas. Oh iya, laka lantas gitu. Parah dan banyak darah berceceran di antara dua korban ini gitu kan. Ayo kita panggil ambulan kata warganya. Panggillah ambulan ini oleh warganya. Nah, ketika ambulan dipanggil, ambulan ini ternyata datang 4 hari kemudian. Si ambulan ini 4 hari kemudian baru datang ambulan ini. Nah, menurut Martin Chris, korban kecelakaan ini yang 2 orang ini, pengendara mobil dan pengendara motor, itu selamat nggak? Ketika ambulannya datang 4 hari kemudian. Iya tergantung. Tergantung di mana? Disalib. Tergantung di mana? Ya kan bisa ada kecelakaan parah pun ada orang yang masih selamat, kan bisa jadi. Kan saya Iya. Nah, menurut Chris, ketika korban kecelakaan yang gue ceritakan tadi dijemput oleh ambulannya 4 hari kemudian ke tempat kejadian perkara kecelakaan itu, menurut Martin Chris selamat nggak ini 2 orang ini? Kalau menurut saya peluang ambulans itu kecelakaan juga ada. Iya. Karena abang bertanya yang kemungkinan itu masih terlalu banyak kemungkinan itu. Iya, makanya gue nanya kemungkinan yang menurut Martin Chris, kalau misalnya masih hidup kenapa, kalau misalnya ya matilah kenapa gitu. Jawab aja, nggak ada ini kok, nggak ada ini pertanyaan terbuka, jadi jawabannya esai. Langsung ke poin saja lah. Ya udah, makanya jawab dulu, poinnya itu datang dari jawabannya Martin Chris. Kalau dialog sama gue tuh ini berkembang kok, gue nggak maksa. Bisa saja mobil itu pakai pengaman, bisa. Iya, sayangnya kan udah berdarah-darah ini dua-duanya. Jadi jawabannya apa? Kalau ambulannya datang 4 hari kemudian. Iya kan tidak menutup kemungkinan ada orang yang lewat di 1-2 hari sebelumnya, sebelum ambulans itu datang bisa menyelamatkan juga kan. Oh, jadi nah itu kayak gitu juga bisa loh. Jadi ketika ambulannya datang 4 hari kemudian ada orang yang menyelamatkan dia lebih dulu kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadinya mati nggak tuh kalau misalnya ada orang yang menyelamatkan dia lebih dulu? Ya kan tidak bisa ada jawaban pasti di sini, masih ada kemungkinan. Ya makanya menurut Martin Chris kemungkinan yang paling buruknya apa? Kalau selama 4 hari itu tidak ada yang lewat menolong, berarti kalau dengan kecepatan, kecepatan apa dulu nih? Kecepatan kilometer per jam, yang mobil 180, yang motor 155 per jam. Iya. Iya kalau dua-duanya tanpa pengaman dan segala macam lah pasti mati. Mati ya. Nah, kalau misalnya yang kayak begitu aja mati, Martin Chris, ini Yesus datang abad pertama
Sedangkan Adam yang jatuh ke dalam dosa sudah mati 4.000 tahun kemudian, itu gimana cara nyelamatinnya, my bre? Gimana Bang? Gimana? Coba ulang, coba. Tadi logika lu menjawab ya pasti mati lah kalau ambulannya datang 4 hari kemudian. Nah sekarang kalau misalnya lu bisa menjawab seperti itu, kok bisa-bisanya lu mengimani seorang juru selamat ya yang datang abad pertama, sedangkan dosanya terjadi 4.000 tahun sebelum dia datang gitu loh. Apa yang mau diselamatin anjir? Adamnya udah meninggal, bre. Oke. Gini Bang, Apa? Selamat datang di kebenaran anjir, emang dialog itu seni, bre. yang dibebaskan itu adalah pembebasan dari kematian kekal. Jadi, Kematian kekal, bukan penebusan dosa ya. ya penebusan dosa itu dari kematian kekal tadi. Oh, Dosa itu yang menyebabkan kematian kekal. oke. Nah, ini Adamnya udah mati nih. Sebentar. Nah, gimana ya? Ketika Adam dikutuk di awal ketika mereka berbuat dosa itu kan, Iya. memakannya pasti engkau akan kutuk di situ kan. Heeh. Di situ kan ada semuanya mati. Semuanya mati. Heeh, terus Kehadiran Yesus ini bahwa untuk membebaskan kita dari kematian kekal itu. Dari kebangkitan Yesus ini yang kita ya telat datangnya lah. Adamnya udah mati. Iya, begini. Dari Gimana? modal kebangkitan Yesus inilah dari situ kita percaya bahwa di akhirat nanti itu ada kebangkitan. Tanpa Ya buat kalian gitu, buat Adam percuma. Adamnya udah mati. Iya, nanti semua orang yang telah mati di akhirat nanti itu akan dibangkitkan. Karena Yesus Akan dibangkitkan semua orang. semua orang. Ngapain ada penyaliban? Ya dari proses penyaliban itu untuk menggantikan tadi. Artinya tanpa percaya Yesus dan penyaliban semua orang dibangkitkan. Iya, menjadi kutuk tadi. Yesus menjadi kutuk awal, menggantikan kutuk yang di awal Adam tadi yang diberikan kepada Gitu. Adam. Oh gitu ya. Firaun juga dibangkitkan. Semuanya. Amalek juga dibangkitkan. Semuanya. Tapi tergantung Semuanya. amal ibadah saat mereka hidup. Ya gini Bang, gini. Sebentar, jangan tertawa dulu. Ya iyalah. Ini penyaliban menghapus dosa kan gitu. Ini penyaliban menghapus dosa. Ternyata orang-orang yang berdosa juga dibangkitkan gitu loh. Ya buat apa anjir? Buat apa? Buat apa jadi Kristen kalau gitu, kalau sama aja? Nah, coba gua sabar. Saya mengatakan dibangkitkan. Bukan saya tidak pernah mengatakan sudah dibangkitkan pasti masuk surga. Itu sabar dulu, beda ceritanya. Oh iya, coba. Sudah dibangkitkan nih, terus? Jadi ke penyaliban Yesus itu untuk membebaskan kita dari mati kekal. Artinya semua orang yang percaya kepada Yesus ada peluang untuk masuk surga gitu. Kalau Ada peluang untuk masuk surga. kembali kepada perbuatan dia sehari-hari, dia berbuat baik atau berbuat dosa selama hidupnya. Oh, jadinya ujung-ujungnya perbuatan lah yang menyelamatkan ya? Iya, tetapi penyaliban Oh, mantap lah kalau gitu, sip. penyaliban Iya. itu menjamin kita, peluang kita untuk masuk surga itu ada. Oke, jadi bukan menjamin keselamatan ya, tapi menjamin kebangkitan. Iya, pastinya. Oke, mantap Martin Chris ya. Tidak percaya Yesus. Itu diingat ya kawan-kawan Kristen yang dibawa, penyaliban itu menjamin kebangkitan, bukan menjamin keselamatan. Kalau keselamatan dari amal Ibadah pastinya lah. Iya, amal ibadah. Martin Chris terpapar Islam beliau kawan-kawan. Tetapi kalau Mantap. tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya sama saja. Tidak ada guna. Kalau misalnya percaya Yesus sebagai pegawai negeri sipil, selamat nggak? Ya pastinya tidak lah. Tidak ya, oke. Kalau percaya Yesus sebagai anak Maria, selamat nggak? Tidak cukup. Tidak cukup gitu. Kalau percaya Yesus sebagai Allah, Tidak cukup juga. jadi harus percaya Yesus sebagai apa? Ya harus percaya dia mati dan dibangkitkan supaya dasar kita untuk percaya akan kebangkitan itu ada kan. Oke. Tidak percaya penyaliban dan kebangkitan, abang percaya kebangkitan itu dasarnya apa? Nah itu, dasarnya apa percaya kebangkitan itu coba? Ya Yesus sendiri yang mempraktikkan ada kebangkitan. Dia mati 3 hari, Heeh.
dan bangkit. Itu Bangkit. dasar kita. Dasar kata. Nah, itu dasar dia bangkit ini gimana? Ini kita udah beda topik lagi, Ikhwan ya. Ini soal kebangkitannya Yesus sekarang. Nah, ini perhatikan deh. Perhatikan seninya nih. Oke, Yesus ini bangkit ya. Menurut Martin Chris percaya dan mengimani Yesus bangkit ya. Iya. Nah, oke. Dari perkataan Yesus. Oh, di mana Yesus bilang dia bangkit? Apa pertanyaannya nih? Dia ngebling gini. Martin Chris mengimani dan percaya mati bahwa Yesus ini bangkit ya. Pastinya lah. Pastinya. Oke. Martin Chris percaya Yesus bangkit ini dari perkataan Yesus atau dari mana? Dari para saksinya kan. Dari para saksinya. Oke, siapa saksi yang melihat Yesus bangkit? Yang pertama malaikat. Ketika Maria dan beberapa orang masuk ke dalam, tidak ada orang lagi di dalam kubur itu. Tiba-tiba Tidak ada orang. malaikat datang memberitahukan bahwa siapa yang kamu cari, itu dan sebagainya. Malaikat itu bersaksi bahwa dia sudah bangkit. Itu salah satunya. Oh jadi saksi kuburan ya, bukan saksi kebangkitan ini? Ya pastinya. Malaikat yang memberi saksi seperti Nabi Muhammad menerima firman di gua itu kan, sama saja. Oh jadi, alah, nggak ada saksi manusia. Iya, tidak ada saksinya. Tidak ada saksi manusia. Amunisi kawan-kawan muslim, amunisi ini ternyata. Jadi ngapain dong orang-orang Kristen nanyain saksi di Gua Hiro kalau saksi kebangkitan aja nggak ada yang manusia? Ya, malaikat jadi saksi utamanya kan, yang memberitahukan itu. Oh, malaikat saksi utamanya. Saksi manusianya ada nggak? Gini, kenapa kelahirannya bentar bang. Kenapa kelahirannya kita percaya bahwa malaikat yang datang memberi firman kepada Maria, ketika kebangkitannya malaikat memberi kabar yang sama kepada ibunya juga, kenapa tidak dipercaya? Oh gitu, jadi malaikat ini memberi kabar kepada malaikat yang memberi kabar ternyata ya, bukan ada manusia menyaksikan ya. Begini bang, kelahirannya... Loh, kok begini maksudnya kenapa jadi defensif? Nggak salah kok. Kalau misalnya nggak ada saksi manusia itu nggak perlu merasa bersalah gitu loh. Begini bang, abang kalau percaya dua-duanya. Kelahirannya saja tanpa saksi, Maryam itu diberi kabar oleh Jibril dalam Islam kan? Dalam Kristen oleh Gabriel. Tanpa saksi itu, kita percaya saja. Nah ini malaikatnya ini ngomong bangkit dari kematian atau bangkit dari pingsan ya? Atau bangkit aja dia bilangnya? Karena kalau kata bangkit kan banyak banget ya. Itu yang gua agak bingung ya. Contoh kayak gini ya, misalnya kita buka Hakim ya. Kita buka Hakim 3 misalnya. Ada Bible cetaknya nggak? Martin ada Bible cetaknya nggak? Enggak, saya bisa buka laptop. Oke, sip. Buka di laptop Hakim 3. Kita pertama yang 9 dulu. Hakim 3 9. Terus tolong dibacain Martin Chris supaya gua nggak dibilang bohong-bohong. Udah? Alhamdulillah. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kanas, adik Kaleb. Nah ini mati ini Otnielnya, terus dihidupin lagi? Atau gimana? Saya harus baca semua dulu ini, saya bangkit lah, yo. Berapa banyak nih yang bangkit nih? Jadi perkara bangkit dibilang bangkit dari kematian lah, ini banyak banget ini yang mati hidup lagi nih. Oke, baik.
Ini persoalan kita percaya Yesus bangkit atau tidak, bukan persoalan. Nah, ya bangkitnya dari mana dulu gitu loh? Bangkit dari kematian atau bangkit dari pingsan? Bangkit dari apa nih? Bangkit dari tidur gitu loh. Karena kalau perkara bangkit dong banyak banget orang yang bangkit gitu. Itu bukan gitu urusan, sih. bukan topik. Itu soal berapa orang yang dibangkitkan bukan urusan. Yang kita bahas sekarang Yesus ini dibangkitkan atau tidak. Fokusnya ke situ. Ya dibangkitkan dari apa? Dari tidur? Oh, nggak ada masalah kalau dibangkitkan dari tidur. Dari kematian. Nah, malaikatnya ngomong kayak gitu, bangkit dari kematian. Pastinya. Coba dipastiin dulu deh. Jadi kita jangan lari dulu, mau 1.000 orang. Ini nggak lari, gue berenang ini. Gue berenang gue. Bukan urusan. Yang kita bahas sekarang Yesus dibangkitkan atau tidak, fokus ke situ. Jangan Iya. 1.000 orang yang lain yang sama, jangan. Oh, jangan cari yang sama ya. Oke. Jangan cari yang sama gitu. Karena kalau kita baca di Hakim 3, ini Otniel ini menyelamatkan Israel dari Eglon Raja Moab. Terbukti itu. Gitu kan. Otniel nih, baru Otniel. Nanti ada lagi yang lain, tapi ntar gua ngasih taunya supaya lu dapat ilmunya. Sekarang kita lihat dulu Halo pagi. apa nama? Pagi. Ya, berikut nimbrung Bang. Oh iya, dari Konghucu atau Buddha? Oh, Kristen dong yang salah. Oh, alah Kristen, salah dua-duanya. Hanya 2 pertanyaan aja Bang, dikit aja. Oke. Nah, coba di Martin coba dicariin ya malaikatnya ngomong bangkit dari kematian atau dari apa gitu. Karena kalau bangkit dong ya nggak ada masalah. Orang Erik, jangan orang yang melebar tidur. dari pembahasan yang sedang dibahas sekarang ya, Erik ya. Kalau melebar, Enggak, cuma tanya dikit tok. Aku cuma tanya dikit aja. Oh ya udah saya tanya. Iya, Nggak apa biarin aja Martin Chris biar merenung dapat hidayah dia. Supaya sama kayak debater yang dulu terus syahadat. Gitu. Apa debater Kristen yang dulu terus syahadat. Iya. Ya, silakan Erik mau apa? Nah, aku mau tanya. ya tapi jangan ngeyel ya, Erik kayak tadi ya, jangan ngeyel kayak tadi. Nggak, biarin dia mau ngeyel, mau hujat, biarin aja dia mau ngapain, Tanya biarin. aja. Silahkan. Orang Kristen kan bertanya-tanya semua itu, aku mewakili mereka semua. Jadi gini, pertama kenapa Muslim itu mau menyembah Allah yang kaki di neraka? Yang kedua, kenapa Menyembah Allah yang kakinya ada di neraka gitu maksudnya? Kok mau satu ya. Yang kedua, kenapa kok mau ditentukan mendatangi neraka dengan melakukan sesuatu? Dan kenapa kok mau gitu loh? Yang itu kata pengen tahu itu aja. Silakan. Tadi udah dijawab Bang Juma. Boleh buang itu banyak ludahnya mulutnya Allah gitu. Tunggu ya. Tadi udah dijawab itu resen 3 kali Bang Juma, ini ulang lagi sama dia. Oh iya nggak apa-apa, kores belum soalnya. Biar gua jawab dulu soal apa namanya. Ini gua menyempurnakan, melengkapi yang Gurunda ya. Kalau Gurunda udah sempurna itu. Gua tinggal melengkapi aja atributnya. Soal kenapa mau menyembah Allah yang kakinya ada di neraka gitu kan. Nah, perlu diperhatikan mengenai kaki Allah di neraka itu adalah majasi yang lebih kepada kekuasaannya, di mana ini menghinakan orang-orang kafir yang ada di dalamnya. Udah tahu hadisnya belum, Erik? Mana dia? Ada yang ngetik. Waduh, ya ini. Jadi kalau dibaca hadisnya, perhatikan di sini, kita bawa dari Sahih Ibnu Hibban aja ya. Di Sahih Ibnu Hibban dikatakan. Sorry, diturunkan tadi. Sorry, Oh iya. Ya ini, udah baca hadisnya lengkap belum? Udah baca sih. Terus kan kamu jelasin dulu apa? Aku dengerin. Nah, ini kita gua baca lagi ya gini. Kelak dilemparkan penghuni neraka ke dalam api neraka, lalu neraka bertanya, "Masih adakah tambahan?" Hingga Tuhan yang maha luhur dan maha tinggi menaruh telapak kakinya di neraka, neraka pun berkata, "Cukup." Oke, gitu. terima kasih. Tapi di dalam Alkitab itu, mantap. Itu melemparkan iblis dalam neraka. Yang di neraka itu iblis Kores. Nah, itu keinjek itu. Loh, artinya, makanya nerakanya bilang cukup. Kalau gini. Kalau gimana? di neraka, badannya juga sama, betisnya juga sama. Itu. Kalau bukan itu Yesus. Kalau Yesus dunia orang mati sebadan-badan itu yang hina. Itu yang hina. Lah, gitu, Bre.
Kenapa kok mau ditentukan mendatangi neraka Ores, Pak? Tunggu dulu. Ini bedain dulu ya. Kalau Allah secara majas kakinya itu menghimpit neraka, jadi nerakanya bilang cukup. Kalau Yesus sebadan badan di neraka. Dunia orang mati itu neraka. Anda kejawab nanti. Enggak perlu dijawab. Ini udah kenyataan, Bre. Masa anjir lo gimana sih? Itu kan najis kan ya? Kalau Tuhan sebadan badan di neraka kan najis. Itu Yesus lo itu. Allah itu lo ya di dalam Dunia orang mati lo itu sebadan badan Yesus. Yesus sebadan badan. nanti ya, aku jawab ya 2 menit. Enggak perlu dijawab. Ini emang udah seperti yang lu bilang, Kalau ada Tuhan sebadan badan di neraka itu najis. Nah, itu Yesus. Yesus sebadan badan di neraka itu. Tunggu, gua cariin dalilnya ya. Dalilnya itu ada di tunggu. Lah kenapa malah Allah yang di neraka? Nah, ini Kisah Para Apostolos 2 nomor 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, jadi Yesus badannya bau orang mati karena dia sempat di dunia orang mati. Gitu. Nanti ada lagi di sini, ada lagi di Kisah Para Apostolos 17:31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seseorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, jadi Yesus lu itu sebadan badan masuk ke dalam neraka. Gitu. Ya. Pas ya? Terus nanti ngomong ya. Enggak perlu, enggak. Ini yang kedua kan gue belum jawab yang kedua. Yang kedua kan gue belum jawab. Gue jawab dulu yang kedua ya. Pertanyaan kan aku yang tadi. Kenapa ya? Jadi Tuhan gak. Yang kedua katanya tadi 2 pertanyaan. Gue jawab dulu yang kedua. Bentar, Tuhan gak kitab melempar dalam neraka. Lah kenapa Allahmu apa itu? Dikeluarkan dari mana? Tadi Martin Kres sudah bilang nggak ada saksinya dia bangkit. Itu yang bangkit itu adalah Yesus yang lain. Kalau Yesus yang diimani oleh Erik itu dia mati di neraka, Bre. Erik jangan ngeyel, Erik. Kalau udah dijawab udah, Erik. Nanti lama-lama ku garuk kau punya mulut. Serius gitu. Yesus lu itu walaupun bangkit itu bau-bau mayat itu ke bawah karena dia dibangkitkan di antara dunia orang mati. Yesus itu bau mayat dia. Dunia orang mati loh. Sebadan badan dia masuk itu. Dengan Muhammad yang di kuburan karena Yesus loh, Nabi Muhammad ketika meninggal satu Arab Islam. Yesus ketika mati dia yang Kristen Italia. Kenapa bisa gagal gitu? Karena Yesus bau mayat. Gitu. Kenapa itu nih? Yesus bau mayat, Yesus. Nah, kenapa Allah? Yesus bau mayat gitu loh. Coba Allah ketika neraka secara majas telapak kaki Allah ke neraka bilang makanya Yesus bau mayat. Kalau dibilang Yesus bangkit dengan bau mayat. Itu aja intinya. Lah kenapa kamu mau menyembah Allah di neraka? Dan kedua, kenapa kamu mau Nah, ini yang pertama itu karena begini, Paulus aja orang yang botak ini berkata begini dalam 1 Timotius 1 nomor 17. Ini kita baca bareng-bareng. 1 Timotius 1:17 ya. Kita baca. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, amin. Amin gitu. Apa artinya? Jadi kalau yang nampak itu adalah berhala. Siapa berhala ini? Yesus yang bau mayat. Nah gitu. Kenapa kamu mau menyembah Allah yang kaki? Ini yang tak nampak ini 1 Timotius 1:17. Kamu menyembah Tuhan yang bau mayat. Yesus namanya. Kenapa mau diberikan Tuhan mendapat neraka dalam Maryam 71? Lah iya gitu, untuk membedakan dengan Tuhan yang sebadan badan masuk neraka. Kalau sebadan badan masuk neraka itu berhala itu. Berarti kalau gitu. Hehehe.
Gitu jawabannya. Itu mah kumpul karena Tuhan di Alkitab itu di surga. Itu enggak. Enggak ada di sorga. Walaupun di sorga masa bau mayat masa bisa masuk ke sorga? Bau mayat dia masuk ke dunia orang mati. Coba otaknya dipakai. Orang kalau di dalam Kristen udah masuk neraka, nggak mungkin dia masuk ke dalam sorga. Masa Yesus ini udah masuk neraka dia masuk sorga? Artinya kan dongeng-dongeng ini ketika Yesus dibilang terangkat ke sorga. Orang dia udah di dunia orang mati kok. Kita kan udah ketemu. Erik itu kalau ngomong telan dulu ludah lu. Gantian, makanya gantian ngomongin. Telan dulu ludahnya. Iya ini gantian kok. Oke ya ngomong ya. Jangan emosi ya, jangan emosi ya. Enggak, ngomong ya. Nah bagus. Harus kuat sama Kores harus kuat. Karena Kores memegang semua aibnya Yesus gitu. Baik dia hidup walaupun sampai dia jadi bau mayat. Oke, aku jawab ya. Oke, jadi apanya yang dijawab? Coba Yesus masuk ke dunia orang mati nggak? Ini bukan Yesus, aku mau tentang Allah. Oh iya. Nah, gue ngomong Yesus, lu ngomong Allah ya. Gue ngomongin Yesus ini, silakan. Tuhan di Alkitab itu melemparkan iblis dalam neraka. Nah itu kenapa Tuhan di Alkitab melemparkan dirinya ke dunia orang mati? Kan jadi bau mayat. Kemudian kenapa selatan di neraka kaki Allahmu? Yang kedua, ya iya gitu, karena terhimpit orang-orang Tuhannya orang Kristen itu terhimpit dengan telapak kaki Allah secara majasa gitu. Muhammad dan pengikutnya diberi Jadi siapa yang terhimpit di dalam neraka itu? Tuhannya orang Kristen, Yesus ini gitu. Itu naik surga. Dan tidak mungkin orang yang sudah masuk neraka keluar lagi dari neraka, itu nggak mungkin. Tetap ngomong atau Yesus naik surga dan dia Nih Yesus di surga ngapain dia? Nggak mungkin. Dia udah masuk neraka. Coba tunjukkan satu orang Kristen yang sudah di surga. Kalau memang benar Yesus di surga, tunjukkan satu. Tunjukin satu orang Kristen yang sudah di surga. Tunjukin. Siapa orang Kristen yang udah di surga? Siapa? Ada pesundal. Masih di gerbang, masih ngantri, belum masuk. Gua nggak cuma nanya ke Erik ya, untuk orang-orang Kristen yang benci sama Islam, kalau memang agama lu bener, kalau memang Yesus lu di sorga, tunjukkan satu orang Kristen yang sudah di sorga sekarang. Itulah Gua cium itu tangan pendeta 100 kalau ada orang Kristen yang sudah di sorga. Sama Yesus itu Gua cium itu. Masuk ke Firdaus. Masih mana? Tunjukin sini orang Kristen yang udah di sorga siapa? Gitu. Ngomong aja Yesus keselamatan 2000 tahun orang Kristen mati jadi mayat semua. Bang Kores benar kata Bang Bob itu di bawah Luga katanya. Luga pernah. Waduh, Luga masih hidup. Kalau masih hidup Paulus juga ke sorga Paulus. Emosi gantian. Iya, coba jawabannya apa? Siapa? Loh, malah diem. Oh, mute itu, biarin aja. Butuh apa? Butuh napas buatan. Kenapa Allah kayak di neraka? Yang kedua, kenapa Muhammad? Oh, udah kejawab itu. Yang di neraka sebadan-badan Yesus terima kenyataan. Nah, yang kedua apa? Kenapa Muhammad diberikan rumah mendatangi neraka? Dalam kemarin sesuatu kan itu terus yang ditanya. Apa sih? Apa pertanyaan nggak dengar gue? Itu finalnya. Jadi artinya tamat. Itu tamat. Jadi kalau tamat itu Kristen ada di Israel harusnya baru tamat. Ini Kristen masih di Italia, Israel masih minoritas. Artinya Tuhannya itu Tuhan palsu. Tidak bisa membuat Israel menjadi Kristen. Gitu. Yang Tuhan masuk neraka. Lah itu Yesus lu itu di neraka sebadan-badan. Terima kenyataan. Yesus naik surga. Yesus di sebadan-badan di neraka. Kisah para